Selamat menikmati video ini. Di video ini Iqbal Jamaluddin ganteng dan rupawan akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran komunikasi antar personal. Yang dimana akan membahas sifat-sifat komunikasi antar personal dan unsur-unsur komunikasi antar personal. Yuk simak. Pada bagian pertama kita akan membahas sifat-sifat dari komunikasi antar pribadi. Ada 7 sifat yang menunjukkan bahwa suatu komunikasi antara dua orang merupakan komunikasi antar pribadi, yaitu 1. Melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal. 2. Melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan. 3. Tidak statis melainkan dinamis. 4. Melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya. 5. Dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. 6. Merupakan suatu kegiatan dan tindakan, dan 7. Melibatkan di dalamnya bidang persuasif. 7 sifat-sifat di atas menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi sangat intens dan akan berkembang dalam prosesnya baik dari tindakan maupun bahasa. Komunikasi yang efektif akan membantu seseorang memahami konsep diri baik dari kacamatanya sendiri maupun orang lain. Bagian kedua kita akan membahas unsur-unsur komunikasi antar personal. Ada 8 unsur dalam proses komunikasi antar personal yaitu 1. Sumber. Sumber atau pengirim dalam komunikasi antar personal merupakan tempat asal informasi, atau orang yang menjadi sumber atau pencipta pesan. 2. Encoding. Merupakan proses untuk mensandi pesan yang hendak dikomunikasikan itu ke dalam bentuk yang dapat dikirim sehingga pesan tersebut dapat diterima oleh penerima secara baik, benar dan lengkap. 3. Pesan. Pesan merupakan ide, pikiran, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh sumber kepada penerima. Pesan mengambil bentuk dalam simbol, kata dan frasa, yang dapat dikomunikasikan sebagai ide melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak fisik, dan nada suara. 4. Saluran. Saluran adalah sarana di mana pesan bergerak dari sumber kepada penerima, bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain yang semuanya berfungsi sebagai alat transportasi. Contoh, gelombang suara, kabel tembaga, serat kaca, juga televisi dan radio. 5. Decoding. Decoding adalah penafsiran pesan oleh penerima atau dekoder agar pesan tersebut bermakna sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengirim. 6. Penerima. Penerima merupakan orang yang menerima pesan, dalam bentuk frasa kata dan kalimat, dan menerjemahnya dalam makna tertentu. 7. Gangguan. Noise, adalah gangguan atau hambatan bagi kelancaran proses pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima. Contoh, sumber gangguan adalah persepsi, informasi yang berlebihan, kesulitan simantik atau perbedaan budaya. 8. Umpan balik. Umpan balik adalah reaksi atau respons yang diberikan oleh penerima terhadap pesan dari pengirim. Reaksi atau respon juga bisa berbentuk verbal dan nonverbal. Ada yang menyebutkan, umpan balik eksternal, sesuatu yang kita lihat, atau umpan balik internal, sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Umpan balik sangat bermanfaat bagi seorang komunikator untuk menyesuaikan pesannya agar lebih efektif. Tanpa umpan balik, tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah makna pesan telah berbagi atau sudah dimengerti oleh penerima. Itu dia pembelajaran mengenai sifat-sifat komunikasi antar pribadi dan unsur-unsur komunikasi antar personal. Cukup sekian mengenai pembelajaran komunikasi antar personal. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, terima kasih dan sampai jumpa.